Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Istana Yansen. Jauh di dalam lapisan istana yang megah, di dalam aula berkaca, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya terpancar dalam keheningan. Beberapa berwajah muda, beberapa tampak lapuk, dan beberapa tampak tampan dan muda, semuanya memancarkan aura yang tak terduga. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang merespons. Mata semua orang tertuju pada tablet takdir yang hancur di atas meja. Rasa penindasan yang menyesakkan merasuki seluruh aula. Tablet takdir itu bertuliskan, Liu Changfeng. Meski hancur, nama yang masih terlihat cukup untuk mengirimkan rasa bencana yang akan datang kepada semua orang yang hadir, sebuah firasat akan datangnya bencana. Meskipun mereka semua adalah tetua sekte luar dari Istana Meteorit, ayah Liu Changfeng adalah tetua sekte dalam, dan tetua Liu Runan adalah penguasa alam terpencil sejati. Jika dia murka, seluruh istana akan gemetar. Setelah merenung sejenak, tetua terkemuka itu berkata dengan suara berat. Semuanya, selama puluhan ribu tahun, Istana Meteorit kita belum pernah mengalami situasi seperti ini. Tetua Liu telah dibunuh. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Begitu kata-kata itu terucap, para tetua menjawab serempak. Tetua Gong benar sekali. Kematian Tetua Liu adalah masalah yang mencemarkan nama baik Istana Meteorit kita. Siapapun pelakunya, dia akan dicabik-cabik. Benar, kita akan menangkap pelaku sebenarnya, berapapun harganya. Seluruh klan pembunuh harus dihukum sebagai peringatan bagi yang lain. Jika orang ini tidak disingkirkan, bagaimana dengan reputasi Istana Meteorit kita? Para tetua yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di Tanah Suci, yang mencapai status mereka saat ini melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka sangat cerdik. Mereka berbicara serempak, baik demi kebaikan Istana Meteorit maupun untuk menyelamatkan reputasi tetua sekte dalam Liu. Dalam beberapa tarikan napas, para tetua sekte luar telah mencapai keputusan bulat. Mereka semua tahu bahwa bahkan tanpa perlu disebutkan, seseorang pasti pernah mendengar tentang tetua Liu Runan. Karena itu, mereka semua berteriak-teriak meminta perhatian, amarah mereka praktis membuncah di seluruh sekte luar. Dan begitulah yang terjadi. Bahkan sebelum majelis sekte luar berakhir, seseorang diam-diam berjalan menuju istana dalam. Mereka membungkuk dan melaporkan kedatangan mereka di sebuah gedung 9 lantai, dengan penuh hormat. Setelah menunggu lama, sebuah suara dingin terdengar dari lantai atas. Saya sudah diberitahu. Silakan mundur. Pria itu segera membungkuk hormat, menahan kegembiraan batinnya saat ia pergi. Ketika gedung itu benar-benar sunyi, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang tenang di lantai atas. Seorang pria tua berambut dan berjanggut putih memiliki tatapan dingin saat ia menatap api jiwa di hadapannya dengan muram. Apakah kau mendengar semua itu? Kau telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, namun kau berakhir seperti ini. Seorang tetua sekte luar yang bermartabat, namun kini kau telah menjadi kesempatan orang lain untuk membalas dendam dan menjilatku. Aku, Liu Runan, telah menjelajahi pegunungan Lansing sepanjang hidupku, tetapi kau, makhluk jahat ini, telah menghancurkan reputasiku. Wajah seorang anak kecil muncul dari api jiwanya, wajah yang terukir rasa bersalah dan panik. Mendengar kata-kata ini, ia bersujud ketakutan, memohon belas kasihan. Ayah, maafkan aku, maafkan aku. Bukannya aku tidak kompeten, hanya saja pria itu terlalu kuat. Aku tak pernah membayangkan seseorang dengan kultivasi yang begitu mengerikan bisa membunuh wujud asliku dengan satu tebasan pedang. Melihat Liu Changfeng terisak-isak seperti anak kecil, gemetar seluruh tubuhnya, memohon belas kasihan, Liu Runan tetap tanpa ekspresi. Setelah melewati puluhan ribu tahun perubahan dan penghinaan, lelaki tua itu telah lama melampaui dunia fana, hampir tanpa emosi biasa. Hanya sedikit hal yang mampu menggugahnya. Baru setelah api jiwa Liu Changfeng terisak lama, Liu Runan mengangkat matanya dan menegurnya dengan lembut. Jika kau tidak cukup berbakat untuk memasuki alam setengah langkah terpencil dan memadatkan jiwa keduamu, kau pasti sudah binasa. Beraninya kau meratap di hadapanku. Liu Changfeng, yang dimarahi, tak berani mengangkat kepalanya, berlutut di tanah dengan raut wajah penuh kepedihan. Ayah, apa yang kau ajarkan padaku? Tapi aku dalam kondisi seperti ini sekarang, dan jiwa kedua ini tak berguna. Apa yang akan kita lakukan? Tianer masih di tangan orang itu. Dia cucumu. Ayah, kau harus membuat keputusan untuk kami. Melihat api jiwa yang kekanak-kanakan dan mendengar kata-kata yang memilukan itu, nada suara Liu Runan sedikit melunak, meskipun matanya menunjukkan ketidakpedulian. Kau sungguh tak akan pernah mencapai hal-hal hebat. 10.000 tahun yang lalu, ayahmu memperingatkanmu untuk memprioritaskan kultivasi Dao Agung dengan tekun. Kau tahu kau hanya memamerkan kekuatanmu sebagai seorang tetua, kalau tidak, bagaimana mungkin kau berakhir seperti ini? Jelas salahmu sendiri karena tidak berjuang untuk kemajuan, tapi kau masih berani menyalahkan orang lain. Siapa bilang jiwa keduamu tidak berguna? Alam rendahmulah yang hanya memberimu api jiwa kekanak-kanakan ini. Jika kau bisa mencapai alam terpencil, jiwa kedua ini akan membuatmu terbang tinggi.
Jika kau bisa maju lebih jauh, kau akan mampu memadatkan inkarnasi eksternal, meningkatkan kekuatan tempurmu secara drastis. Mendengar kata-kata ini, Liu Changfeng menangis penuh penyesalan. Masa depannya yang menjanjikan telah hancur, meninggalkannya dalam keadaan bukan manusia atau hantu. Ia patah hati, terisak-isak seperti anak kecil yang diganggu. Wow, wow, wow. Bahkan dalam keadaan menyedihkan ini, Liu Runan duduk dengan tenang, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah-olah ia tidak lagi peduli dengan kasih sayang keluarga. Baru setelah Liu Changfeng pulih, lelaki tua itu berbicara. Ini pelajaran untukmu, pelajaran untuk kau pelajari tentang keberadaan kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin akan baik bagimu untuk tekun mengembangkan Dao di masa depan. Karena dia mampu membunuhmu, kau akan menggunakan tubuh pria ini mulai sekarang. Mendengar ini, anak dalam api jiwa perlahan mengangkat matanya. Gunakan tubuhnya. Ayah, maksudmu? Liu Runan mengelus jenggotnya dengan mantap, kilatan wawasan terpancar di matanya yang lapuk. Menurut apa yang kau katakan, pria ini pastilah dari alam terpencil yang sesungguhnya. Jika kau dapat menangkapnya dan menggunakan dharma tertinggi untuk merasuki tubuhnya, jiwa keduamu akan dapat menempati tubuhnya, memungkinkanmu tidak hanya menjalani kehidupan baru tetapi juga memasuki alam terpencil itu. Ini adalah pilihan terbaik dan jalan yang paling tepat untukmu. Liu Changfeng sangat gembira ketika mendengar suara itu, dan matanya penuh kegembiraan. Memiliki tubuh. Rencana yang sungguh brilian. Jika aku bisa merasuki tubuh orang ini, semua masalahku akan mudah teratasi, dan kultivasiku bahkan akan meroket. Ayah, kau bijak. Di tengah kegembiraannya, Liu Changfeng menatap wajah tua yang menua itu. Mungkin cobaan berat yang membuatnya sedikit tersiksa, atau mungkin tebasan pedang mengerikan yang masih membekas di benaknya. Setelah beberapa kali melirik, Liu Changfeng tiba-tiba tergagap. Tapi orang ini pasti dari alam desolate. Menangkap teror mereka akan sulit. Apa kau benar-benar yakin, ayah? Mendengar ini, Liu Runan menatapnya tajam. Kau telah mengalami transformasi yang luar biasa, dan telah membuat beberapa kemajuan. Jangan khawatir, bahkan di alam desolate yang sama, fondasinya pun berbeda. Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan tak mungkin generasi muda bisa menandingiku. Jangan terlalu khawatir, meskipun ini mungkin tidak mudah, ini juga tidak terlalu sulit. Setelah pengalaman ini, ketika kau terlahir kembali dan menginjakkan kaki di alam desolate lagi, anggaplah ini sebagai peringatan dan dedikasikan dirimu untuk berkultivasi dengan tekun. Mendengar nasihat berharga dan tulus ini, Liu Changfeng menangis terseduh-seduh dan bersujud. Anakku, ingatlah ajaran ayahmu. Saat ia berdiri, sosok lelaki tua itu telah menghilang. Kelincahannya begitu luar biasa sehingga bahkan ia tak bisa mendeteksi jejaknya. Memiliki ayah yang begitu tangguh adalah warisan yang tak tertandingi, sebuah hak istimewa sekaligus aset yang tak terbantahkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa bencana dahsyat bisa diubah menjadi peluang dalam sekejap mata? Membayangkan kultivasi mengerikan yang akan diraihnya, dan ilmu pedang hebat yang akan dimilikinya, Liu Changfeng sangat tersentuh oleh perhatian ayahnya, namun ia tak kuasa menahan rasa gembira. Bahkan dalam wujud bayangan jiwa, raut wajah sang anak yang garang terpancar. Tak lama lagi ia akan melangkah ke alam liar dan menatap semua makhluk hidup. Kemudian, ayah dan anak itu akan diterima di sekte dalam Istana Meteorit, dan keluarga mereka akan makmur selamanya. Aula gerbang luar Istana Meteorit. Para tetua sedang mendiskusikan rencana balas dendam, suara mereka perlahan-lahan menjadi tenang, wajah mereka dipenuhi kemarahan kolektif. Entah tulus atau tidak, pertunjukan itu dieksekusi dengan sangat apik. Tepat saat mereka hendak bubar, sesosok pendendam perlahan muncul di depan aula utama. Sosok itu tak lain adalah tetua sekte dalam Liu Runan. Seorang tokoh ternama di seluruh Istana Meteorik, dan bahkan seluruh tanah meteorik, mereka, sebagai junior, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hadapannya. Menatap wajah yang lapuk itu, semua tetua terkejut, keterkejutan singkat terpancar di mata mereka saat mereka mengepalkan tangan untuk memberi salam. Salam, Tetua Liu. Ekspresi mereka tersembunyi, sama tersembunyinya dengan pikiran mereka sendiri. Semua tetua membungkuk dalam diam, sikap mereka sangat rendah hati dan hormat. Meski begitu, sosok Liu Runan yang bungkuk tetap tak bergerak, matanya yang berkaca-kaca tak melirik siapapun. Ia hanya melirik acuh tak acuh ke seluruh ruangan, mengamati pikiran para junior ini. Itu tak lebih dari sekadar upaya menjilatnya. Di hadapannya, para tetua sekte luar ini, yang dipuja bak dewa oleh dunia luar, hanyalah junior, dengan kenaifan dan kelicikan mereka yang sama sekali tak berpengalaman. Trik semacam itu tak bisa disembunyikan dari matanya. Meski tua, hati mereka sejernih cermin. Namun setelah hening sejenak, semua orang merasakan tekanan, seolah menghadapi mantan guru mereka, gelombang kegelisahan menyelimuti mereka. Tetua utama sekte luar merenung sejenak sebelum membungkuk dan berkata, "Kami sangat tersanjung Tetua Liu secara pribadi mengunjungi sekte luar. Putra Anda telah mengabdi bersama kami selama bertahun-tahun, dan sayangnya, ia telah dibunuh oleh seorang pengkhianat. Kami akan menyelidiki kebenaran dan menangkap pelakunya."
Begitu ia berbicara, para tetua lainnya pun mengikutinya. Melihat solidaritas kolektif itu, Liu Runan menurunkan pandangannya dan berbicara dengan suara dingin. Oh, sudah sehari sejak putraku meninggal, dan masih belum ada kabar. Apa ini yang kau sebut urusan publik? Jika masalah ini dipublikasikan, bagaimana jadinya reputasi Istana Meteorit kita? Pertanyaan-pertanyaan mendalam ini langsung mengejutkan semua orang hingga berlutut. Sebelum mereka sempat berdebat, Liu Runan berbicara lagi, nadanya jelas diwarnai amarah. Selama puluhan ribu tahun, Istana Meteorit kita telah berkuasa di Lansing, dan tidak pernah terjadi skandal seperti ini. Sekarang putraku meninggal, ini masalah kecil, tetapi kau belum melakukan apapun. Apakah kau layak menjadi tetua Istana Meteorit? Sepertinya sekte luar ini terlalu lama terobsesi dengan reputasinya dan tidak lagi seperti dulu. Kita harus melaporkan masalah ini kepada penguasa bintang dan meminta sekte dalam untuk menyelidikinya. Begitu kata-kata itu terucap, semua tetua memucat karena terkejut dan berlutut. Tetua Liu, maafkan aku. Kami akan segera menyelidiki masalah ini dan bekerja keras untuk menangkap pembunuhnya. Tetua, mohon ampun. Jangan laporkan ini kepada penguasa bintang. Tetua, mohon ampuni saya. Mohon, selama bertahun-tahun kami bekerja sama dengan Tuan Muda Anda, mohon bermurah hati. Liu Runan tetap tenang saat menyaksikan para tetua memohon belas kasihan. Saat itu, ketika ia naik ke tampuk kekuasaan melalui manipulasi, orang-orang ini tidak ditemukan di manapun, beberapa masih dalam kandungan. Dengan rencana licik mereka berani memamerkan keahlian mereka di hadapan seorang ahli. Konyol. Setelah memanipulasi para tetua dengan begitu sedikit kata, Liu Runan akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Ia berpura-pura murah hati dan mendesah. Ah, lupakan saja, lupakan saja. Demi kebaikan sesama murid dan kehormatan sekte, saya tidak akan melaporkan ini kepada penguasa bintang untuk saat ini. Namun, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, atau tidak akan ada perdamaian. Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas penyelidikan Anda yang tidak efektif. Para tetua mengangguk sebagai jawaban, seolah-olah mereka telah diberi amnesti. Tetua Liu, Anda sangat murah hati. Kami sangat berterima kasih. Tentu saja. Hanya tetua agung sekte luar, setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, yang menunjukkan sedikit keraguan. Setelah ragu-ragu sejenak, ia menangkupkan tinjunya dengan ragu dan berdiri. Tetua, Anda sungguh murah hati. Saya sangat berterima kasih. Namun, putra Anda meninggal di wilayah terluar. Tanah suci yang luas ini tak berujung. Kami tidak tahu bagaimana cara menyelidikinya sekarang. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari? 3 hari. Dalam 3 hari, kami akan mengerahkan semua senjata dan kekuatan magis kami untuk mengungkap masalah ini dan menangkap pelaku sebenarnya. Mendengar ini, Liu Runan mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Ia menahan kegembiraannya karena telah menangkap ikan dan dengan murah hati menyampaikan berita itu lagi. Masuk akal. Namun, ini tidak sulit. Berkat putra saya, Hun Huo, saya telah mengetahui keberadaan dan latar belakang si pembunuh. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami untuk menangkap pelaku sebenarnya dan menebus kesalahan kami? Para tetua gembira dan segera menuruti dengan hormat. Kami tidak akan menolak, bahkan dengan taruhan nyawa. Tetua, pergilah sendiri. Kami akan memimpin jalan dan menangkap pembunuhnya bersama-sama. Terima kasih, Tetua, atas kemurahan hati dan nasihat Anda. Saya sangat berterima kasih. Hanya dengan beberapa patah kata, kelompok tetua sekte luar sepenuhnya terkendali. Apa yang seharusnya menjadi kesempatan untuk menggilat tiba-tiba menjadi utang budi kepada Liu Runan, bahkan diwajibkan untuk berkontribusi, sebagai rasa terima kasih, untuk membantu menangkap Yi Feng. Inilah sifat mengerikan para tetua sekte dalam. Melihat ekspresi menggilat para umpan meriam ini, Liu Runan akhirnya tersenyum lega. Kemajuannya persis seperti yang direncanakannya, semuanya sesuai harapan. Di gurun utara, Yi Feng telah menyelinap kembali, mendirikan tendanya, dan menyesap teh dengan santai. Dia memang menikmati makanan yang santai, tetapi dia tidak akan pernah melepaskan ambisi bunuh dirinya. Kali ini, dia telah menimbulkan masalah dan tidak bisa melibatkan orang lain. Menghadapinya sendirian adalah satu-satunya pilihannya. Setelah beberapa cangkir teh, suasana hati Yi Feng jauh lebih tenang. Kapanpun para panglima tertinggi dari istana ilahi itu tiba, ia akan menunggu di sini sampai ia mati. Selain sedikit bosan, ia juga sudah terbiasa dengan hal-hal lain. Setelah menunggu lama tanpa melihat jejak apapun, ia hanya bisa melihat ke arah perlahan. Apakah kau pikir orang-orang itu akan datang untuk membalas dendam? Istana meteorik itu terdengar sangat mengesankan, mereka tidak akan membiarkan pembunuh sepertiku lolos begitu saja, kan? Ia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut dengan cepat. Man, masih tampak mati, sesuai dengan namanya, perlahan menggeliat di pasir, menatap balik dengan mata mati, mulutnya mengeluarkan gelembung tanpa emosi. Pulu-pulu. Dilihat dari posturnya, ia mungkin tidak memiliki IQ tinggi, jadi bertanya itu sia-sia. Dapat dimengerti bahwa tidak semua orang dapat memahami kehalusan dan bahaya rencana bunuh diri.
Yi Feng mendesah tak berdaya, menatap langit, dan berdoa dengan lantang. Liu Tua, kau harus datang. Sementara itu, di kehampaan, Liu Runan dan sekelompok tetua istana meteorik maju, tiba di gurun utara. Melihat sosok sendirian di tanah, kecurigaan perlahan memenuhi matanya. Mendengarkan pecahan-pecahan Liu Runan, wajah banyak orang berubah drastis. Tanah terlantar. Tetua Liu, bagaimana mungkin kita bisa menandingi para penguasa tanah terlantar? Ini, para tetua tiba-tiba merasa telah ditipu, amarah mereka tak tertahankan. Tanah terlantar setengah langkah dan tanah terlantar mungkin tampak serupa namanya, tetapi kenyataannya, perbedaannya sangat jauh. Begitu seseorang memasuki tanah terlantar, seseorang dapat melepaskan kekuatan sejati tanah terlantar kuno, kekuatan yang akan mengguncang langit dan bumi. Dalam bentrokan sebesar ini, pertarungan tanding mungkin saja terjadi, tetapi dalam pertempuran hidup mati, dengan kartu truf sejati, perbedaannya sangat besar, jauh lebih besar daripada yang bisa diatasi oleh jumlah belaka. Namun, Liu Runan berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang, seolah menguasai dirinya. Jangan panik, gunakan saja kelincahanmu untuk bermanuver dan berusahalah sebaik mungkin untuk menahan orang ini. Aku akan membentuk formasi besar di perimeter dan pasti akan mengalahkannya dalam satu serangan. Setelah ini selesai, aku tidak akan menuntutmu lagi atas kelalaianmu, dan aku akan mengingat bantuanmu hari ini. Mendengar ini, banyak orang ragu-ragu. Meskipun masalah ini memang agak sulit, jika kita bisa menundanya sebentar, kita tidak hanya bisa menebus kesalahan, tetapi kita juga bisa mendapatkan dukungan dari para tetua sekte dalam. Patut dicoba. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Selama ada cukup keuntungan, semua orang bersedia mengambil risiko. Lagi pula, dengan tetua Liu yang memimpin, risikonya seharusnya tidak terlalu tinggi. Jika kita tidak mencobanya, kita mungkin akan menyesal. Orang-orang ini semua orang tangguh. Melihat argumen Liu Runan yang meyakinkan, mereka langsung mengepalkan tangan. Oke, setuju. Lebih dari 10 orang saling memandang dengan serius, mengertakkan gigi, dan bergegas ke pasir. Melihat beberapa sosok jatuh ke lautan pasir, api jiwa Liu Changfeng di lengan bajunya mengeluarkan suara bingung. Ayah, pria itu masih belum menyadari kematiannya yang akan datang dan masih menyesap teh. Setelah formasinya selesai, kau bisa mengaktifkannya sendiri dan mengalahkannya dengan satu serangan. Tapi bukankah berlebihan membiarkan para tetua ini mengulur waktu? Mendengar ini, Liu Runan tersenyum tipis. Kau masih terlalu muda, sama seperti para tetua sekte luar ini, terlalu percaya pada kata-kata orang lain. Jika kita ingin membunuhnya, membentuk formasi dan serangan diam-diam akan mudah, dan kita tidak membutuhkan orang-orang biasa-biasa saja ini untuk menjadi umpan meriam demi mengulur waktu. Tapi jika aku ingin menangkapnya hidup-hidup, aku harus membentuk formasi penyegel surga. Itulah satu-satunya cara. Setelah selesai berbicara, api jiwa Liu Changfeng melesat keluar dari lengan bajunya karena terkejut. Wajah kekanak-kanakannya, yang dibingkai oleh api biru, dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Arai penyegel agung. Ayah, ini formasi kuno yang mampu menyegel semua makhluk hidup. Jika kita memasangnya di sini, kita pasti bisa menangkap orang itu setelah formasinya selesai, tapi bukankah para tetua ini juga akan terperangkap di dalamnya? Mereka bukan dari alam liar. Mustahil mereka bisa bertahan lebih lama di dalam arai penyegel agung. Mereka mungkin akan binasa. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada istana meteorit? Liu Runan menurunkan tatapannya dengan dingin melihat ekspresi Hun Huo yang gemetar. Memangnya kenapa kalau orang-orang biasa-biasa saja ini binasa? Mereka memang bersalah karena kelalaian sejak awal. Mereka belum menemukan informasi tentang pembunuhnya dalam sehari. Bagaimana mereka bisa disebut tetua istana meteorit? Jika orang-orang biasa-biasa saja ini tidak begitu tidak kompeten, bagaimana mungkin mereka membuatku takut untuk datang sendiri? Reputasi istana meteoritku telah berulang kali rusak. Mereka takkan pernah bisa lepas dari tanggung jawab besar ini. Sekarang mereka pantas mati. Liu Changfeng membeku mendengarnya, bisikan suaranya bergetar. Tapi para tetua ini sudah setengah langkah memasuki alam belantara. Kehilangan beberapa dari mereka secara tiba-tiba sungguh merupakan kehilangan besar bagi istana meteorit kita. Meskipun ia sudah lama mengetahui ketegasan ayahnya, mendengar kata-kata dingin seperti itu sejenak membuatnya bingung. Seolah-olah ia tidak sedang berhadapan dengan ayahnya yang dikenalnya, melainkan seorang dewasa yang acuh tak acuh dan tak berperasaan. Liu Changfeng benar-benar tercengang dan tak dapat berkata-kata. Melihat aib putranya, Hun Huo, Liu Runan mengalihkan pandangannya ke lautan pasir yang luas. Secercah frustrasi melintas di matanya, diikuti oleh tatapan acuh tak acuh. Apakah kematian mereka bisa disebut kehilangan, atau bahkan kejatuhan? Changfeng, kau telah menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sejak kecil, diberkahi dengan harta karun yang melimpah, itulah sebabnya kau mencapai alammu sebelumnya. Tapi visimu tak pernah sebanding dengan statusmu. Kau telah terjebak di masa kini selama lebih dari 10.000 tahun. Ini sungguh tidak adil. Mungkin, hanya setelah kau melihat lautan bintang yang luas,
kau akan mengerti bahwa bahkan setengah langkah ke alam desolate sama remehnya dengan setitik debu di alam semesta yang tak terbatas, tak layak disebut sama sekali. Jalannya panjang dan tak berujung. Kau berbeda dari orang-orang biasa-biasa saja ini. Jalanmu masih panjang. Kau tidak boleh hanya berfokus pada masa kini. Sambil berbicara, Liu Runan menurunkan pandangannya untuk menatap api jiwa, tatapannya sudah dingin. Nanti, selama kau berhasil memiliki tubuh lain dan memasuki alam desolate, bahkan jika kabar itu sampai ke Star-Lord, dia tidak akan mempertanyakannya, dan tak seorang pun di Istana Meteorit akan keberatan. Orang-orang ini hanyalah orang-orang biasa yang takkan pernah maju. Sebagai imbalan atas masuknyamu ke alam desolate, apa yang perlu disesali? Yang kuat dihormati, itulah kebenarannya. Liu Changfeng benar-benar tercengang, pupil matanya bergetar. Ia telah mendengar pepatah, yang kuat dihormati, berkali-kali, tetapi belum pernah merasakannya sedalam ini. Ternyata kekuatan absolut benar-benar memungkinkan seseorang untuk mengabaikan segalanya, bahkan para penguasa bintang, yang akan menunjukkan belas kasihan. Kekejaman dan kenyataan dunia ini kini terhampar di depan matanya. Pikirannya, yang telah berusia 40-an selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat, dan Liu Changfeng dipenuhi dengan emosi. Terima kasih, Ayah, atas ajaranmu. Aku akan mengingatnya. Saat itu, ia tak lagi tega melihat kembali lautan pasir. Meskipun ia merasa kasihan atas kematian para tetua yang pernah bekerja bersamanya, sentimen duniawi ini tampaknya perlahan memudar. Ia tak bisa menyalahkannya atas semua ini. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kultivasi para tetua yang dangkal dan kurangnya fondasi. Entah mereka umpan meriam atau kultivator asing yang hina itu, mereka akan menjadi batu loncatan, membuka jalan bagi kultivasinya. Menunggu di udara selama beberapa tarikan napas, tatapan Liu Changfeng menjadi sedikit lebih acuh tak acuh. Menyaksikan ayahnya melepaskan kekuatannya yang mengerikan, serangkaian prasasti kuno mistis yang mengkristal, membuat mata Liu Changfeng berbinar-binar penuh semangat. Teknik dan kekuatan jurus pembukanya saja sudah jauh tertinggal. Inilah kartu truf ayahnya, jalan tertinggi yang ia dambakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tangan Liu Runan yang layu mengucapkan beberapa mantra, dan prasasti terus bermunculan dari langit, menyusun diri dalam pola-pola mistis yang tak terduga, bahkan memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Formasi itu bahkan belum lengkap, namun kekuatannya sudah mengerikan. Bahkan sebagai pengamat biasa, Liu Changfeng merasakan keheranan, seolah-olah ia kembali ke masa kecilnya, menatap sosok ayahnya dengan penuh kekaguman. Meskipun sosoknya menua, auranya memancarkan kekaguman yang semakin besar. Sementara itu, antisipasi melonjak di wajahnya yang berapi-api. Alam yang sunyi itu sudah dekat. Di momen mendebarkan antara ayah dan anak yang bersatu dalam tujuan, tiba-tiba sebuah suara ratapan bergema dari tanah. Bagaimana mungkin seorang ahli alam belantara yang begitu mengerikan bisa berada di pinggiran tanah suci? Siapa kau sebenarnya? Mustahil. Tetua Liu, tolong. Meskipun suaranya samar, ia tak luput dari deteksi Liu Runan dan putranya. Kedengarannya seperti para tetua sekte luar telah sepenuhnya dibasmi. Ayah dan anak itu saling berbisik, dan mantra Liu Runan membeku di udara. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, keduanya saling menatap dengan bingung. Baru saja berlalu sebentar, 10 tarikan napas. Terlalu cepat, formasinya bahkan belum terbentuk, dan semua umpan meriam telah musnah. Sekalipun musuhnya tangguh, mereka takkan sanggup membantai begitu banyak master alam belantara setengah langkah dalam sekejap mata. Sialan, lupakan segerombolan tetua sekte luar, bahkan sekawanan babi pun takkan dibantai secepat itu. Ayah dan anak itu masih bergumam dalam hati ketika energi pedang yang mengerikan melesat ke langit. Wus! Seketika, keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Pada titik ini, mereka berada dalam posisi yang sulit. Umpan meriam sekarat begitu cepat, jadi bagaimana mereka bisa mengerahkan formasi penyegel surga? Tapi jika mereka tak mengerahkan formasi itu, apakah mereka benar-benar harus menghadapi pertempuran langsung? Pertempuran langsung mungkin bukan masalah, tapi menangkap musuh hidup-hidup akan sulit. Masalah hidup membuat mereka lengah. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ayah dan anak itu membeku di udara, wajah mereka tampak sembelit. Mereka melirik lautan pasir dengan cepat, tatapan mereka tiba-tiba berubah waspada. Di depan tenda di atas pasir, Yi Feng menyimpan pedang besarnya dan melirik tanpa berkata-kata ke arah tubuh-tubuh yang hancur di sekitarnya. Sial, aku menunggu begitu lama, berharap beberapa sosok kuat akan muncul, tetapi sebaliknya, mereka hanyalah sekelompok idiot. Buang-buang energi. Istana Meteorit omong kosong. Mereka sombong sekali, tapi kenapa mereka penuh dengan sampah seperti ini? Tidak bisakah mereka mengirim beberapa ahli? Setelah beberapa kali mengumpat, Yi Feng menjatuhkan diri di bangku. Begitu duduk, ia menyadari bahwa, sepertinya dari pertarungan sebelumnya, beberapa kawah telah meledak di sampingnya. Tanpa diduga, lumpur merah muncul di pasir, yang membuatnya sedikit terkejut. Astaga, ada beberapa barang bagus. Meskipun tidak seperti mendulang emas di gurun, menemukan lumpur merah di daerah ini jarang terjadi.
Tinggal di gurun begitu lama selalu terasa agak kering. Bahkan dengan banyak makanan dan minuman, wajah Yi Feng terasa kasar. Langit cerah, seolah-olah hari baik yang langka. Yi Feng segera menggali lumpur dan mencampurnya dengan air yang dibawanya. Ia segera menyelesaikan masker wajah buatan tangannya. Setelah mengoleskannya ke wajahnya, masker itu terasa halus dan menyegarkan. Ia berbaring di bangku, menikmati berjemur lagi, suasana hatinya cerah. Pokoknya, aku akan menunggu di sini sampai mati. Sedikit kenyamanan adalah semacam kenikmatan dalam hidup. Melihat gerakan aneh ini, Liu Runan dan putranya di udara menghela napas lega. Api jiwa Liu Changfeng berkelap-kelip tertiup angin, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hebat, Tuhan benar-benar menolongku. Bajingan ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kematian. Dia membunuh semua tetua sekte luar istana meteoritku, dan dia masih berani menunggu dengan begitu arogan. Ketika formasi ilahi ayahku sempurna, dia tidak akan memiliki jalan ke surga atau bumi. Jika bukan karena kesombongannya, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam liar. Liu Runan juga mengelus jenggotnya dengan ringan, sedikit kejutan langka di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah mengirim sekelompok prajurit alam liar setengah langkah untuk menahannya, orang ini akan tetap di sini dan menolak untuk pergi. Tuhan benar-benar menolong anakku. Pria ini benar-benar arogan, mengandalkan kultivasi alam belantara untuk meremehkan semua orang. Kultivasi tingkat ini sudah cukup untuk arogansi, tetapi itu tidak memberinya hak untuk bersikap acuh tak acuh. Dia akan membayar harganya. Kebetulan, berkat arogansi pria ini, aku bisa menyelesaikan formasi penyegel langit. Ini benar-benar takdir. Chang Feng, kau harus ingat pelajaran ini. Jangan pernah bersikap arogan lagi di masa depan. Liu Changfeng menjawab cepat, matanya dipenuhi kegembiraan. Putraku akan mengingat ini. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Liu Runan segera mengaktifkan gerakan tangannya. Dalam sekejap, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk jaring raksasa yang hampir menutupi seluruh lautan pasir. Hingga warna keemasan itu perlahan menyatu dengan dunia, seperti kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi. Liu Runan berhenti dan perlahan menyeka keringat di dahinya. Ia memandang dunia dengan ekspresi puas, berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Selesai. Formasi penyegel langit ini akhirnya selesai. Nanti, aku akan mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk terus menyerap kekuatan orang ini hingga ia benar-benar lemah. Aku akan bisa bertindak sendiri. Lalu, kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk merasuki tubuhnya dan memasuki alam terpencil. Liu Changfeng dipenuhi sukacita dan kegembiraan, api jiwanya bergetar penuh semangat. Ayah, tolong cepat aktifkan formasi ini. Meskipun sedikit ketidaksabaran adalah bagian alami dari sifat manusia, menghadapi kesempatan untuk naik ke alam terpencil, hanya sedikit yang bisa tetap tenang dan kalem. Kesempatan ini akhirnya dalam genggaman. Liu Runan menggenggam sekuntum bunga dengan kelima jarinya dan melepaskan mantra terakhir. Boom! Aura keemasan menyebar di langit, seolah-olah prasasti tak terlihat telah dibangkitkan. Segala sesuatu di lautan pasir tiba-tiba kehilangan warnanya, dan aura mengerikan menyapu langit dan bumi. Liu Changfeng menyaksikan dengan takjub, menatap ayahnya dengan mata penuh kekaguman. Formasi penyegel langit ini sungguh mengerikan. Bahkan gurun tandus yang mengerikan pun tak bisa lolos dari formasi ini. Aku baru tahu hari ini bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Cara ayah sungguh membuka mata. Melihat prospek peluang besar, dan mendengar sanjungan putranya yang tak henti-hentinya, bibir Liu Runan sedikit melengkung, tampak senang. Kultivator luar ini memang sangat berbakat, pemahamannya tentang ilmu pedang sungguh menakjubkan, tetapi di dalam formasi penyegel langit ini, ia tak bisa lolos. Bahkan para master sekte dalam pun jarang berhasil menembusnya. Setelah formasi ini dilepaskan, tak ada makhluk hidup yang bisa lolos. Ayah dan anak itu saling tersenyum, merasa lega karena semuanya terkendali. Saat itu, mereka dipenuhi rasa kemenangan. Namun tepat saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba, sebuah bayangan membubung dari lautan pasir, menembus langit tanpa batas. Wosh! Bayangan secepat kilat itu berkelebat bagai awan, begitu cepat hingga mustahil untuk dibedakan, hanya suaranya yang terdengar jelas. Liu Changfeng membeku, suaranya bertanya-tanya tak percaya. Ayah! Baru saja, apakah ada sesuatu yang terbang keluar dari pasir? Begitu ia berbicara, Liu Runan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, raut wajah curiga memenuhi wajahnya, membeku di udara, seolah-olah ia meragukan matanya sendiri. Mustahil. Sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin makhluk hidup bisa terbang keluar dari formasi penyegel langit? Ia menawarkan kata-kata untuk menghibur diri, tetapi kegelisahan di wajahnya yang menua semakin dalam. Ia samar-samar melihat sesuatu melesat di langit dan mendengar sebuah suara. Jika putranya satu-satunya yang mengalami ilusi ini, itu tidak akan mengejutkan. Tak terelakkan bahwa ia akan sedikit kehilangan ketenangannya karena kegembiraan memasuki alam liar. Tetapi jika ia juga mengalami ini, ada sesuatu yang salah. Terlepas dari usianya, Liu Runan adalah pria dengan mata dan pendengaran yang tajam.
Semakin ia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Ia segera mengaktifkan formula sihirnya untuk menyelidiki formasi. Setelah memeriksa beberapa kali berturut-turut, tidak ada yang terlewat, tetapi Liu Runan semakin bingung. Seharusnya tidak begitu. Sama sekali tidak ada masalah dengan formasi penyegel surga. Apakah itu benar-benar ilusi? Tapi firasat barusan jelas sekali. Bisikan-bisikan itu semakin mencurigakan, dan Liu Changfeng sudah panik. Ayah, apakah ada kemungkinan pria itu melarikan diri? Liu Runan menoleh tajam mendengar suara itu. Demi harga dirinya, ia secara naluriah ingin menyangkalnya. Namun kata-kata itu membuat hatinya mencelos, dan ia tiba-tiba mendapat firasat yang lebih buruk. Tiba-tiba, Liu Runan tak mampu berkata apa-apa lagi, dan segera mengerahkan indera spiritualnya untuk mencari keberadaan Yi Feng. Saat ia melakukannya, mata Liu Runan melebar, matanya yang keruh mulai bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. His! Hembusan udara dingin mengguncang jantungnya. Mata Liu Runan melebar, dan tiba-tiba ia berteriak kaget. Dia pergi. Kata-kata itu menyambar Liu Changfeng bagai kilat. Apa? Orang ini benar-benar kabur? Pertanyaan putranya membuat wajah Liu Runan berkerut. Rasa percaya dirinya yang dulu tiba-tiba sirna, raut wajahnya diselimuti keraguan yang tak berujung, seolah-olah sosok seorang ayah tua telah runtuh. Hanya gumaman keraguan yang menggema di udara. Mustahil. Formasi penyegelan surga benar-benar sempurna. Kekuatannya telah memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Sekalipun ilmu pedang orang itu luar biasa, itu hanya di alam terpencil ini. Jika aku tidak bisa melarikan diri, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Melihat wajah ayahnya yang bingung, Liu Changfeng sudah dipenuhi kehilangan. Kenapa? Kenapa dia bisa lolos dari formasi penyegel langit? Semua kultivasi yang kuperoleh di alam desolate lenyap begitu saja. Sungguh malang nasibku menjalani kehidupan menyedihkan ini. Ya Tuhan, kenapa kau lakukan ini padaku? Liu Runan menyipitkan mata dan menoleh mendengar kata-kata sedih itu. Melihat semangat putranya memudar, kekecewaan memenuhi matanya, dan sekaligus, mengingatkannya, ia menegurnya lagi. Brengsek, kau menyalahkan orang lain atas kegagalan kecil. Apa pola pikir yang kau bangun seumur hidup begitu rapuh? Teguran itu mengejutkan Liu Changfeng, yang sedikit menarik pedangnya dan segera menundukkan kepala meminta maaf. Ayah, aku sedang menghina. Aku tahu aku salah. Tapi pria itu, hanya dengan alam desolate, berhasil lolos dari formasi penyegel langit. Bukankah itu pertanda pertolongan ilahi? Aku sungguh tidak bisa menerima ini. Wajah Liu Runan menggelap mendengar kata-kata itu, nadanya semakin serius. Kau bodoh sekali. Dia berhasil lolos dari formasi penyegel surga. Mungkinkah dia hanya memiliki tingkat kultivasi seorang nirvana biasa di alam belantara? Dia sendiri sudah mati, tapi dia masih meremehkan orang lain. Kau benar-benar hidup sia-sia selama puluhan ribu tahun. Satu kata membangunkan si pemimpi. Mata Liu Changfeng tiba-tiba melebar, dipenuhi cahaya yang luar biasa. Dia lebih dari sekadar nirvana biasa di alam belantara. Ini, sekalipun spekulasi ini masuk akal, Liu Changfeng tetap tidak bisa mempercayainya. Cukup mengerikan seorang kultivator luar bisa memasuki alam belantara, tapi dia bahkan lebih dari itu. Dia menghabiskan banyak material berharga dan mengandalkan sumber daya istana meteorit yang melimpah untuk mencapai tingkat kultivasi seorang setengah langkah ke alam belantara. Kultivator luar ini hanya memiliki sebagian kecil dari sumber dayanya, namun tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi, bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan. Sungguh bakat yang mengerikan. Sungguh luar biasa. Saat Liu Changfeng menatap kosong, ayahnya yang tua melanjutkan dengan ekspresi serius. Pria ini berhasil lolos dari formasi penyegel langit. Kemungkinan besar dia sudah mencapai kesempurnaan agung nirwana di alam belantara, setengah jalan menuju alam kedua, tahap transformasi langit. Kalau tidak, dia pasti memiliki senjata sihir atau teknik kultivasi yang mengerikan. Kedua kemungkinan itu sangat berbahaya. Sepertinya aku meremehkan anak ini. Aku tak pernah membayangkan senjata tersembunyinya begitu hebat. Dia berada di luar jangkauanku. Aku butuh bantuan. Liu Changfeng semakin gugup saat mendengarkan, menggertakkan gigi, dan menundukkan kepala. Ayah, karena pria ini begitu kuat, kenapa kita tidak berhenti saja dan biarkan anak ini menerima kekalahan? Begitu selesai berbicara, Liu Runan melontarkan teguran keras. Lelucon apa ini? Semuanya sudah sampai pada titik ini. Bagaimana kita bisa berhenti? Pria tanpa kekejaman adalah pahlawan sejati. Aku tak akan berhenti sampai pria ini ditangkap dan kultivasi serta senjata tersembunyinya digunakan oleh kita, ayah dan anak. Meskipun tua, kekejamannya jauh melampaui generasi mudanya. Hati Liu Changfeng berdebar kencang saat mendengarkan, dan ia merendahkan tubuhnya, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk membujuknya dengan gugup. Tapi karena orang ini begitu cakap, para master biasa mungkin tak berguna. Haruskah kita meminta bantuan master sekte dalam? Harganya akan sangat mahal. Bagaimana kalau terjadi kesalahan lagi? Kita tak mampu. Tatapan Liu Runan semakin dingin, dan ia menatap Hun Huo dengan sedikit jijik.
Kau benar-benar tak berdaya. Sekarang setelah beberapa tetua sekte luar mati, bagaimana mungkin kita bisa memperingatkan sekte dalam lagi? Kau bahkan belum menginjakkan kaki di alam liar. Jika sekte dalam tahu tentang ini, bukankah kita akan bersalah? Lagi pula, memiliki tubuh lain bukanlah tindakan yang benar. Itu akan merusak reputasi kita. Ini tak boleh diketahui orang luar. Apa kita akan membungkam para tetua sekte dalam? Saran yang bodoh, dan kau begitu berani. Liu Changfeng dimarahi, dan di saat yang sama, hatinya mencelos. Jadi, ayahnya sudah lama bertekad untuk menguburkan para tetua sekte luar ini di sini. Kata-katanya yang tampak sederhana menyembunyikan rencana yang telah direncanakan sebelumnya untuk membungkam mereka. Keberhasilan seorang jenderal adalah hasil dari pengorbanan orang lain yang tak terhitung jumlahnya, taktik mengerikan seperti itu sungguh mengerikan. Bahkan ayah kandungnya, Liu Changfeng, merasa takut. Ia berbicara lagi, tetapi dengan hati-hati. Nak, aku tahu aku salah. Tapi jika kita tidak memanggil para master sekte dalam, siapa yang bisa menangani kultivator mengerikan ini? Aku memang bodoh, tetapi aku dengan hormat mendengarkan ajaranmu. Hun Huo yang gugup tampak seperti anak kecil. Liu Runan tak kuasa menahan napas. Ia menyaksikan dengan penuh emosi, seolah mengingat kembali adegan instruksi kerasnya kepada putranya puluhan ribu tahun yang lalu. Tampaknya setelah puluhan ribu tahun, putranya telah menjadi tetua sekte luar, tetapi di matanya, ia tetaplah seorang anak kecil. Secerca kelembutan terpancar di mata Liu Runan, di tengah emosinya. Changfeng, tak perlu panik. Lagi pula, kau mewarisi garis keturunanku, dan aku tak akan pernah menyakitimu. Aku sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Saat ini, kita harus memanggil sosok yang kuat untuk membantu kita, tetapi kita tak boleh membuat siapapun di Istana Meteorit waspada. Setelah banyak pertimbangan, kandidat terbaik tak lain adalah Gui Shounian. Liu Changfeng bingung mendengar nama yang tak dikenal itu. Gui Shounian. Ayah, aku begitu bodoh sampai tak bisa mengingat makhluk sekuat itu di Pulau Langit. Aku ingin tahu apa latar belakangnya. Liu Runan menatap ke arah pantai selatan, ekspresinya berubah serius. Dia bukan dari pusat tanah suci, juga bukan seorang kultivator manusia. Mata Liu Changfeng terbelalak tak percaya. Ia mengikuti tatapan ayahnya, seolah menatap lautan yang jauh. Tiba-tiba, Liu Changfeng tersentak bangun, raut wajahnya terkejut. Mungkinkah, ayah, apa ayah akan meminta bantuan klan laut? Tak heran ia begitu terkejut. Manusia dan klan laut selalu menjadi musuh bebuyutan. Sungguh tak dapat dipercaya ayahnya, seorang tetua sekte dalam di Istana Meteorit, ternyata punya hubungan pribadi. Betapapun terkejutnya ia, Liu Runan hanya menatap kosong dari kejauhan. Ia berbicara dengan suara berat, aura dingin yang sama sekali berbeda terpancar darinya. Ya, itu klan laut. Klan laut kuno telah mendiami Laut Changhai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gui Shounian adalah pemimpin mereka. Kultivasinya tak kalah dariku, dan ia kerabat jauh dari penguasa laut sejati. Itulah sebabnya ia berani menyatakan dirinya sebagai penguasa wilayah di saat klan laut sedang merosot. Orang tua ini sungguh luar biasa. Jika aku bisa membuatnya bergabung denganku, menangkap seorang kultivator tingkat nirvana akan sangat mudah. Terkejut lagi. Liu Changfeng tercengang mendengar kata-kata ini, suaranya gemetar. Kau benar-benar punya hubungan pribadi dengan pemimpin klan laut kuno. Ia tak percaya ayahnya benar-benar punya hubungan pribadi dengan sosok sekuat itu. Ini tak hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menghancurkan pandangan dunianya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.